Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mengawali aktivitas pada pagi hari ini dengan doa pagi yang akan dipimpin oleh Penatua Nela Simamora. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya Penatua Nela Simamora. Bersyukur dan bersukacita boleh menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam doa pagi hari ini. Kita akan memulai doa pagi. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk mengambil saat hening sejenak. Allah Bapa Sorgawi, di heningnya pagi hari ini, kami kembali datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur atas kasih karunia yang boleh kami rasakan pagi ini. Engkau menganugerahkan satu kehidupan baru, di mana kami boleh menghirup nafas kehidupan. Kami boleh menyediakan waktu untuk menyapa Engkau di dalam doa pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menaungi setiap hati kami, supaya kami boleh disapa dan diubahkan lewat firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita pujikan Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwa
Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 27 ayat 20, demikian. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Bapak Ibu Saudara, biasanya kapankah kita akan makan? Nah, normalnya manusia akan makan saat ia lapar. Atau untuk orang-orang yang makannya teratur, biasanya akan makan pada waktu-waktu tertentu meskipun belum lapar. Misalnya, ada orang yang terbiasa sarapan, ada juga yang mungkin tidak terbiasa dengan sarapan. Nah, mengenai lapar, ada psikolog yang membagi rasa lapar dalam 2 kategori. Pertama, physical hunger, dan kedua, emotional hunger. Nah, kalau physical hunger ini menjelaskan bahwa ada orang-orang yang makan karena kebutuhan jasmani. Jadi ketika lapar, mereka akan makan. Tetapi ada juga kategori yang kedua, yaitu emotional hunger, yaitu sebuah lapar palsu. Nah, biasanya lapar ini timbul karena pandangan mata, atau yang kita sebut biasanya dengan istilah lapar mata. Biasanya kita ketika melihat ada makanan yang menarik, yang mungkin terlihat sangat lezat, atau ketika kita melihat iklan lewat di televisi, yang tadinya tidak ingin makan, kita merasa ada keinginan yang begitu besar untuk makan. Nah, dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa ada 34% orang yang mengalami masalah dengan berat badan justru berawal dari lapar mata. Jadi kalau lapar mata itu dituruti terus-menerus, ada banyak orang yang akhirnya mendapatkan masalah dengan kondisi kesehatannya. Lapar mata ini juga bisa membuat sebagian orang pada akhirnya harus mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata mata merupakan panca indera yang penting untuk manusia. Bukan saja berfungsi supaya kita bisa melihat, tetapi ada sebagian orang yang juga berusaha sedemikian rupa mengeluarkan dana yang begitu banyak untuk dapat memiliki mata yang indah dan bagus. Nah, tetapi Bapak Ibu, kadangkala kita juga lupa bahwa lewat mata itu pula kita bisa menimbulkan banyak masalah. Lapar mata itu juga adalah salah satu contoh yang mungkin tidak terlalu membawa resiko yang serius. Tetapi bayangkan kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar makanan. Kita menginginkan hal-hal yang bukan milik kita oleh karena mata kita. Bukankah hal ini bisa mendatangkan masalah yang besar dalam kehidupan kita? Salah satu contoh atau bukti tentang bahayanya keinginan mata bisa kita lihat lewat kisah hidup Daud. Kalau kita mengikuti perjalanan kehidupan Daud sejak muda, kurang terbukti apakah iman Daud. Ia adalah orang yang sangat tegar, orang yang sangat percaya penuh kepada Tuhan,
ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Sejak kecil, Daud berani menghalau binatang-binatang buas yang hendak memangsa ternak yang ia gembalakan, karena ia begitu percaya kepada Tuhan. Di usia mudanya, Daud juga berani tampil di depan menghadapi Goliat dengan gagah berani. Dia berani bahkan menang karena mengandalkan Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit saat hendak dibunuh oleh Saul, Daud juga menunjukkan kekuatan imannya. Dia siap menghadapi realita yang menakutkan. Nah, tetapi sayangnya di dalam catatan hidup Daud terdapat sebuah kisah yang kelam yang justru ternyata berawal dari mata. Tragedi ini dimulai dari mata ketika Daud memakai matanya untuk mengintip Batsheba yang sedang mandi. Nah, kita tahu kisah ini bermula dari mata itulah Daud terus terperosok pada dosa yang terus-menerus meningkat. Dia melakukan dosa zina, bahkan melakukan dosa pembunuhan. Dan semuanya itu diawali dari mata yang tidak terjaga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, betapa pentingnya kita menjaga mata. Tuhan sudah begitu baik memberikan kita mata untuk memudahkan kita bekerja. Tentu saja supaya kita juga bisa melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah di dalam dunia. Di satu sisi, mata bisa menjadi pintu masuk ilmu pengetahuan, hal-hal yang baik yang berguna di dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi lain, kalau kita tidak menjaga mata kita tidak berusaha untuk mengendalikan pandangan kita, mata juga bisa menjadi salah satu jendela atau pintu masuknya dosa yang paling rentan. Oleh karena itu, Salomo di dalam Amsal pasal 27 ayat 20 mengatakan dengan jelas, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Apa yang dimunculkan oleh keinginan mata bisa meracuni hati kita dengan berbagai keinginan yang tidak pada tempatnya. Menginginkan hal-hal yang mungkin bukan menjadi milik kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk mengawasi mata kita dengan baik. Kita menundukkan diri sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus. Mata harus kita jaga dengan sepenuh hati, karena ia bisa menjadi pintu masuk atau celah bagi kita untuk melakukan dosa. Seperti halnya kita perlu menjaga hati, demikianlah juga kita perlu menjaga mata dengan baik. Bukan saja menjaga dan merawatnya supaya tetap bisa berfungsi dengan baik, tetapi kita juga perlu menjaga mata supaya penggunaannya dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga mata dari berbagai keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, supaya kita tidak tersandung dalam jebakan dosa. Ingatlah bahwa mata yang tidak dijaga dengan baik dan benar bisa membutakan hati untuk menginginkan banyak hal-hal yang jahat dan berujung pada kerugian diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau menganugerahkan mata kepada setiap kami untuk dapat melihat keindahan ciptaan-Mu. Kami sadar bahwa seringkali kami tidak mampu menjaga mata kami, sehingga lewat mata inilah kami seringkali berbuat dosa. Kami menginginkan milik orang lain. Dengan mata inilah kami juga melakukan tindakan-tindakan buruk, mencela orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap kami untuk menjaga pandangan kami, agar mata ini dapat kami pakai hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.